Oke, selamat sore teman-teman. Kita mulai lebih awal ya. Sebenarnya nggak awal banget sih, cuma beda 3 menit doang ya. Oke, baik kita lihat ya indeks harga saham gabungan ya. Ini hari ini gap up, nggak tahu ada apa ya. Tapi mari kita lihat sekilas ya, sedikit saja tentang apa fundamental dari global maupun yang dalam negeri itu sendiri ya. Yang saya lihat itu adalah ya kalau di awal tahun sih oke lah. Kita tahu bahwa geopolitiknya cukup panas ya di eh, di di Amerika sana lah, terutama si Trump ini mungkin kalau dia nggak bikin suasana agak panas kayaknya nggak cukup ya. Perang dagangnya udah nggak efek sih ya, jadi udah dia melihat ke cara yang lain sekarang perang ya. Venezuela sudah terjadi. Kemudian Greenland sudah mau dicaplok ya, dan itu saya bilang ya, kalau teman-teman mungkin ngecek ya kenapa si Trump itu pengen banget Greenland itu ya. Salah satu sebabnya itu adalah karena ada kandungan mineral yang di Greenland itu yang sangat-sangat besar, terutama di rare earth-nya itu gede banget ya, dan dia mencoba untuk menghalangi si Cina sama si Rusia untuk mendapatkannya. Jadi kita clear lah tujuannya si Trump itu adalah ya pokoknya Cina itu jangan sampai ngapa-ngapain aja gitu ya. Jadi itu udah seperti itu, termasuk di dalamnya adalah Taiwan. Ya, jadi diambil boleh pokoknya menjaga lah, di mana ada kepentingan Cina Rusia di situ, ya dia ada di sana. Kayak gitulah ya, intinya seperti itulah. Cuman ya itu jadi akhirnya membuat sebuah apa ya? Ya sebuah inilah sebuah lumayan lumayan kacau lah ya, lumayan kacau. Kita nggak tahu jadi apa yang akan terjadi besok gitu ya. Yang kita tahu itu adalah gini. Kemarin itu mungkin di minggu yang lalu kalau tidak salah ada pernyataan dari Perdana Menteri Italia ya, sebelumnya juga ada dari Prancis juga. Mereka mencoba untuk membuka pembicaraan bersama Rusia. Nah, itu yang membuat si Trump itu kelihatannya sedikit agak ini, agak tersinggung sedikit ya. Jadi kalau kita lihat dan kalau teman-teman ikutin ini beritanya, itu sudah ada pengiriman sejumlah angkatan ya, terutama inilah angkatan udaranya itu ke Inggris. Ya, di Trump itu kalau tidak US itu kalau tidak salah punya pangkalan di Inggris sama sama di Greenland juga kan ya. Dia punya pangkalan di situ, jadi dia udah mulai mengirimkan angkatan udaranya. Jadi udah banyak sekali ya pesawat-pesawat itu menuju ke sana. Dan itu sekarang sudah ada di daerah situ ya. Kita nggak tahu dia akan bergerak ke arah mana. Cuman itu kan politik banget ya. Tapi yang kita lihat itu adalah situasinya memang sangat-sangat tidak menentu. Apakah Black Swan itu akan keluar dari situ kita nggak tahu ya. Dengan pergerakan indeks S&P 500, indeks US, indeks semua seluruh dunia itu sampai itu melangit, termasuk indeks harga saham gabungan akhirnya sudah berada di atas 9.000 ya, termasuk dia gap up juga ya. Kita nggak lihat ada sebuah sebab sampai dia harus buru-buru sampai gap up seperti itu ya. Nah, tapi teman-teman juga mesti tahu ya, kita ada di fase di mana euforia itu terjadi. Ya, kita ada di fase itu. Ya, di mana kalau teman-teman lihat ngecek lah kiri kanan tetangga segala macam semua udah mulai pegang-pegang aplikasi. Ya, aplikasi apapun lah itu retail itu pasti mereka udah punya itu di handphone-handphone mereka. Jadi artinya kita sudah masuk, kita resmi lah ya. Kita sudah masuk dalam fase euforia itu. Jadi ya jangan jangan sampai tenggelam di situ. Jangan sampai tenggelam di situ. Yes, kita ikut, tetap kita ikut. Ya, tetapi di satu sisi ya kita juga siap ya. Kita nggak tahu Black Swan itu akan terjadi di mana. Tapi katalis positif, terutama di dalam negeri lah. Di dalam negeri itu kita lihat memang banyak sekali terjadi. Yang mungkin yang kemarin yang baru terjadi itu adalah yang peresmian kilang di Balikpapan ya, di RDMP ya. RDMP Balikpapan itu di mana satu harinya itu bisa memproduksi 350.000 ya, 350.000 kiloliter ya, kiloliter bensin ya. Ya itu berarti itu menambah kilang satu lagi. Sebelumnya kan kita punya kilang Balongan ya, yang kecil sekali ya, yang cuma 150 kiloliter, itu jelas nggak mungkin mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri. Ya, nah sekarang kita punya yang Balikpapan. Harapan kita dan harapan saya udah pernah ngomong ini sejak lama juga ya. Teman-teman tahu ya subsidi energi itu kan luar biasa besarnya ya. Kalau misalnya ini bisa tidak diimpor, kemudian habis itu
minyak-minyak yang masih masih ada, yang masih kita miliki di tanah air kita, itu tahun lalu itu masih ada 600 ribu barel ya per hari, itu masih bisa disedot ya. Itu kalau bisa diolah dalam negeri, ya kita harapkan adalah ya itu cukup dipakai dalam negeri. Jadi ya kita nggak perlu import BBM, itu jelas akan mengurangi sekali ya subsidi kita. Nah, kalau itu dikurangin, harapan kita ya uang dari situ itu bisa lah dipakai untuk apa gitu ya, untuk bangun apa gitu. Nah, itu memang sebuah katalis yang cukup positif di pasar saat ini ya. Belum lagi ya karena hal ini kita lihat ya bagaimana si pemerintahan ini ya mau menggenjot untuk pemakaian energi-energi yang lain ya kayak LNG segala macam. Itu jelas itu merupakan sebuah katalis sangat-sangat positif ya. Tetapi teman-teman harus ingat juga kemarin kalau saya tidak salah ya di tanggal berapa ini? Di hari Senin itu di siang hari ya, di siang hari ya di sesi 2 berarti kan indeks itu tiba-tiba turun 2%. Ya, indeks itu tiba-tiba turun 2% tanpa ya sebenarnya nggak ada angin, nggak ada apa-apa, tiba-tiba brek gitu 2%. Ya lu cek berita segala macam nggak ada sesuatu yang menghebohkan di situ ya. Oke. Nah, artinya apa? Artinya teman-teman juga bisa bisa melihat bahwa indeks harga saham gabungan di dalamnya itu ya itu sangat-sangat rapuh. Kenaikan di 2025 kita tahu lah itu saham-saham konglo-konglo semua tuh ngomong saham konglo kan. Dari itu dia fundamentalnya seperti apa. Pokoknya itu saham konglo gue beli aja gitu kan. Dia nggak usah pedulin apa-apa. Yang penting udah dia nanti akhirnya narasinya nanti masuk MSCI lah, masuk FTSE lah dan lain sebagainya. Sehingga orang kayak berbondong-bondong mengerubunin di situ gitu ya. Nah, sekarang narasi itu dipakai juga nanti sampai itu ya. Sampai luar biasanya saya nggak tahu dapat informasi dari mana. Saham dada itu bakalan masuk ke MSCI. Lu kebayang nggak sih gitu ya? Kok bisa gitu ya narasi seperti itu aja masih bisa ditiupkan untuk dada gitu. Ya gua agak bingung sih ya. Apa sih yang harus harus kita omongin lagi gitu ya? Sampai sampai narasi seperti itu juga kita mau percaya gitu ya untuk sebuah saham sekelas itu ya. Jadi teman-teman harus ingat ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat ya. Dia bisa turun dengan mudahnya dan dia bisa pergi dengan mudahnya. Karena lu bisa turunin indeks harga saham bunga 2%. Itu jelas, nggak mungkin yang punya iPod, ya nggak mungkin yang punya Mirai, yang nggak mungkin yang punya Stockbit, nggak mungkin yang punya Ajaib, nggak mungkin. Ya lu mau bersatu seperti apapun lu nggak bisa turunin itu sampai 2%. Paham ya? Ya, jadi artinya lu tahu ya, walaupun dia naik, indeks harga saham gabungan sekinclong seperti ini, dia bisa berubah dalam waktu yang singkat sekali. Dalam waktu 1-2 detik. Mungkin dugaan saya ya. Ini dia sedang dia sedang kita bilang apa ya? Dia sedang gladi resik sebenarnya. Gimana ya kalau misalnya itu nanti jelek ya, gimana cara kita keluarkan? Nah, ini kepencet tadinya di akun demo ini jadi akun real. Ya, bisa aja kayak gitu. Ini cuma bercanda aja ya. Kita nggak tahu di baliknya itu ya. Tapi yang pasti ini tidak mungkin digerakkan oleh retail ya 2% itu ya tiba-tiba brak gitu kalau terus memang habis itu naik tuh habis itu gap up ya untuk menutupi ya jangan sampai nih retail-retail pada kabur nih kalau pak kabur kan gue nggak bisa jualan barang gitu kan ya itu bisa jadi ya jadi dia masih 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 terus ya masih terus menina bobokkan kita ya nina bobokkan retail agar kita bisa keluar barang salah satu contoh ya lu dinina bobokkan itu adalah saham bumi. Ya, ya, gue cuan nggak di situ? Yes, iya, iya, cuan, wah, semua, semua cuan di daerah situ. Tapi lu tahu nggak? Pada saat proses kenaikan ini, ada dua ya, ada dua market maker, ada dua si institusi yang sudah keluar jutaan lembar, bahkan miliaran lembar saham, ya, karena kenaikan ini. Dan lu tahu nggak? Lu tahu si Aceng sama si UBS itu lu tahu si Aceng itu sekarang udah tinggal paling cuma tinggal 3% udah nggak kelihatan lagi gitu kan ya. Nah ini naik. Lu tahu nggak dia naik? Itu tahu nggak dia keluar? Nggak tahu kan? Lu tampung aja kan? Oke? Ya. Nah sekeren itu loh si market maker
Dan lu merasa bahwa, gue yang penting gue cuan di sini, lu mau keluar keluar aja. Dan itu terjadi pada semua saham seperti itu. Itu pergerakan market maker. Lu pernah nggak sih, maksudnya gini loh. Cobalah sekali-sekali gitu ya, sebagai sebagai retail agak inilah, agak effort sedikit ya. Ada sedikit effortnya lah. Iya ya, saham bumi naik sekenceng gini ya. Dia keluar sekian miliar lembar saham. Ya, dia keluar sekian miliar saham, lembar saham, dan gua nggak pusing gitu loh. Ya, dan gua nggak pusing gitu. Gua yang penting gua cuan. Oke? Nah, teman-teman balik lagi nih. Yang lu mau ikut kan dari awal ngomongnya gini ya. Gue mau ikut market maker. Ya, gue mau ikut market maker. Jadi artinya selama dia nggak jualan, gua ikut. Lah teori lu sama si prakteknya kan jadi berbeda ya. Yang penting gue cuan di sini. Udah, yang penting udah gue peduli amat dia naik, apa peduli peduli amat dia keluar ya. Yang penting sahamnya naik dan gue cuan di sini. Oke, nah kalau seandainya ini teman-teman masih tahu ya, dia masih punya 3% lebih, dia nggak mungkin turunin ini sampai dia selesai keluar. Nah, begitu dia selesai keluar, apa yang akan terjadi pada saham ini? Pasti akan ada narasi lain. Tuh, teman-teman catat aja hari ini ya. Pasti akan ada narasi lain lagi. Kalau sekarang narasinya adalah akuisisi, akuisisi, oh pokoknya dia akuisisi dan lain sebagainya kan. Padahal lo tahu dia ini adalah saham batu bara. Apakah batu bara hari ini seperti emas? Enggak kan? Ya, batu bara tiarap. Ya, dan sahamnya naik. Berarti apa? Ini cuma buat keluar barang. Yang penting gua keluar barang. Nah, sedangkan retail, yang penting gua cuan. Dia nggak peduli dengan, ya dulunya ngomongnya prinsipnya adalah, pokoknya kalau gua ada market maker ikut, gua nebeng. Ya, gue ikut gitu kan. Nah, sekarang masalahnya market maker mana yang masuk sini? Kalau lu cek kemarin, kalau nggak salah kita udah cek ya. Saya lupa lah cek di live atau cek di kelas ya. Itu ada 105, hampir 150 ribu ya. Penambahan jumlah pemegang saham si bumi. Ya, lu market maker masa ada sampai 150 ribu di Desember kemarin? Ya kan? Ya, ada nggak market maker sampai 150 ribu masuk berbondong-bondong ke saham, salah satu saham? Market maker nggak mungkin melakukan itu kan? Ya, cara market maker melakukan pengumpulan barang jelas akan diam-diam. Dia akan keluar barang juga, dia akan diam-diam. Lu kebayang nggak sih? Pada awal, mungkin awal kita kenal bumi di daerah bawah-bawah situ, kita tahu si Aceh itu masih 9% kan? Nih daerah bawah-bawah sini. Kita tahu si Aceh itu masih 9%. Ya. Nah, kenaikan ini membuat dia jual jauh lebih cepat. Kenapa? Karena lu euforia. Ya, lu berusaha bah, pokoknya wah ini pokoknya kita akan pertahankan terus. Ya, kenapa? Karena gue belum keluar bang. Masih ada 3%, tenang aja, ini pasti akan bertahan kok. Ya, dia turun, oke, dia turun ya. Kalau nanti dia merasa bahwa masih 3%, jangan diturunin lagi. Nanti pasti akan ada kenaikan lagi. Tenang aja. Pasti akan ada berita apa keluar di situ agar si Aceh itu benar-benar selesai. 9% loh. 9% di saham bumi itu berapa miliar lembar. Dan itu berhasil dia keluar. Dia cuan, lu cuan nggak? Nah, itu pertanyaannya. Sekarang lu masih beranggapan bahwa ini jadi moonstock atau lu udah keluar? Gitu. Ini maksudnya adalah kita lihat ini menjadi sebuah contoh ya. Sebuah contoh buat kita bahwa ini ada yang keluar barang loh pada saat lu lagi euforia. Ya, jadi jangan sampai nanti indeks harga saham gabungan juga sedang berlari, kita bilang ini euforia. Hati-hati. Ya, nanti pasti pasti ada serangan begini. Ini lagi euforia-euforianya. Lah waktu fear-fearnya gue ajakin lu ambil, lu nggak mau, lu nggak berani. Ini lagi fear-fearnya. Sekarang lagi euforia-euforianya. Ya kita cuma bilang loh, ini lu agak netral loh ya. Jangan sampai nanti akhirnya kena-kenanya di pucuk. Nanti jadi kayak itu lagi ya. Ya kayak, ya lu ngomong lah kayak saham dada lah. Gitu nanti akhirnya jadi kayak gitu lagi, nyangkut lagi semua di pucuk. Begitu saham dada bangkit, nah nanti narasi yang beredar di luar itu luar biasa ya. Nanti dada akan jadi begini ya, begini dan sebagainya. Gua nggak tahu lah, gitu ya. Tapi ini sebuah contoh,
Contoh buat teman-teman ya, ini jelas ada yang keluar barang, harganya naik nggak? Naik. Dan lu berasa nggak? Nggak. Ya kan? Pasti tidak berasa. Gitu. Nah, pertanyaannya kenapa lu tidak berasa? Dia naik. Gitu. Karena dia mempertahankan psikologi lu agar tetap ada di situ. Tetap jangan pergi. Dan kalau bisa, bantuin gua sebarkan lebih banyak lagi. Ya kan? Gitu kan? Kurang lebih seperti itu. Ini kayaknya di IG lagi bermasalah ya. Saya nggak tahu teman-teman yang dari IG pindah ke sini ada nggak sih? Soalnya saya nggak lihat dia bergerak nih. Saya udah menggerak-gerakkan screen ini, dia tidak bergerak juga. Ya, tadi saya mungkin akan end itu biar itu nanti aja apa? Ya, soalnya dia nggak bergerak itu. Ya, oke. Nah, ini satu contoh. Jadi biar teman-teman lihat lah ya bagaimana si market maker dia jualan aja senyap. Dia jualan saja senyap gitu ya. Lu taunya adalah dia naik, tetapi dia udah jualan di situ. Termasuk di dalamnya dia ngumpulin barang. Dia ngumpulin barang juga senyap, ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Harga si bumi itu naik segini. Naik berapa ini? Sudah naik 285%. Ya, sudah naik 285%. Menurut teman-teman itu ada yang kumpulin barang nggak? Pasti akan ada. Pasti ada yang melakukan ya seenggaknya saham yang beredar itu dia tarik juga gitu. Ada, pasti akan ada yang melakukan pengumpulan barang. Kenapa? Pasti udah ada mereka menerima seenggaknya adalah apa apa bocoran-bocoran sedikit ya, selentingan-selentingan sedikit ya. Ini CIC nggak bisa nih kalau harga cuma segitu. Kalau bisa cobalah di atas ya. Gue kalau bisa jualan di atas jauh lebih enak dong. Daripada gue jualan di 80, daripada gue jualan di 100, mendingan gue jualan di 400. Ya, jadi nanti gue bisa dapat average di sekitar 300. Pasti ada selentingan seperti itu. Nah, pada saat selentingan itu pasti ada yang ngumpulin. Ya, teman-teman bisa cek lah. Ya, kita tahu kok ada yang ngumpulin barang di sini kita tahu. Ya, dan kita sudah omongin kan, cuman karena ada si Aceng sama si UBS itu, ya udah ya saya sih nggak ikut. Ya, saya sih nggak ikut pergerakannya si Bumi. Ya, kenapa nggak ikut? Yang penting kan cuan gitu. Itu ya buat saya ya. eh, kita kan punya satu sistem yang mesti kita ikutin. Ya kalau sistem itu dilanggar, ya buat apa lu bikin sistem? Ya aturan lu langgar terus. Ya ngapain lu bikin-bikin aturan seperti itu? Ya udah mending bebas-bebas aja gitu. Ya kan? Jadi kalau kalau memang kita sudah punya aturan seperti itu, ya sudah nggak ikut. Walaupun dia naik. Gitu. Walaupun dia naik. Ya lebih baik gue ikut saham yang dia naik ya satu karena fundamentalnya, kedua memang karena ada sebuah katalis ya. Saya nggak ngomongin narasi, saya nggak ngomongin cerita, saya ngomongin katalisnya. Memang ada sebuah katalis yang bisa mempengaruhi perubahan pada fundamentalnya. Karena yang kita tahu bahwa at the end, pada akhirnya semua harga itu akan mencerminkan fundamentalnya, bukan mencerminkan narasinya. Begitu narasinya hilang, pruk gitu ya, ya udah harganya juga buyar, harganya juga bubar, bener nggak? Nah sekarang teman-teman pilih yang mana gitu. Dia cuma naik karena narasi, boleh, boleh, boleh aja. Lu kalau mau ikut begituan, oke, kita pakai buat swing aja. Ya, tapi ya lu jangan keep itu seakan-akan dia akan menjadi sesuatu. Kayak misalnya contoh ya hari ini, mungkin kita bicara satu saham ya, misalnya kayak PTPS gitu ya, PTPS. Lu kalau lihat dari fundamental semua bagus. Ya, semua bagus. Cuman ya agak aneh, free cash flow-nya FCS-nya itu kecil banget dibandingkan dengan yang lain. Ya dibandingkan dengan yang lain itu udah cukup aneh lah ya. Walaupun mungkin oke lah secara secara ini ya barang-barangnya semua dia cukup menguntungkan. Tapi iya kalau lu lihat dari fundamental semua cocok banget, keren banget. Ya. Nah, tapi kalau kita cari katalisnya, katalisnya nggak ada. Ya memang sawit itu memang masih belum ini ya, belum 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 menunjukkan taringnya lah. Kalau lu lihat program B50 itu juga baru akan berlangsung nanti di semester kedua kan. Nah, kalau semester kedua kan hitungan kita udah ada tuh hitungan kita. Nah, kalau seandainya nih yang bagus-bagus itu kita nggak dapat, ya mau nggak mau ini memang bisa jadi pilihan. Tapi paling cuma buat swing doang. Ikutin buat ke katalisnya.
Selebihnya ya kita akan ngambil yang jauh lebih ini ya, jauh lebih kalau memang bisa dapat si pemenangnya ngapain gua harus ngambil ini kan, ngambil apa kita bilang kuda hitamnya dan segala macam kita nggak mau kayak gitu ya. Oke, nah jadi kalau teman-teman lihat ya, teman-teman ini juga sekalian teman-teman pelajari apa yang kita lihat dari sebuah saham bumi. Ya, teman-teman juga pelajari gitu loh. Kenapa dia bisa naik? Dari mana dia mulai naiknya? Kenapa dia naik? Ya, teman-teman cek ya. Yang kita bisa lihat itu adalah kondisi di mana sideways itu terjadi. Kenapa dia mesti sideways? Sama halnya dengan pada saat markup. Kenapa dia mesti markup? Karena pada saat markup gue mau keluar barang. Ini kan udah contoh ya. Contoh clear banget kan. Pada saat markup bagaimana miliaran lembar saham itu keluar. Ya kan? Ya, dan lu tahu dia mau keluar barang malah. Lu tahu malah dia mau keluar barang, tapi lu nggak peduli, gitu kan? Nah, kemudian ada satu lagi di mana dia lakukan pengumpulan barang. Ya, dia melakukan pengumpulan barang. Ini ambil contoh si saham saham inilah karena memang kita udah bahas saham ini kan. Teman-teman bisa lihat ya bagaimana pengumpulan barang yang terjadi. Ya, ini satu, ya ini satu pengumpulan barangnya. Kedua, dia melakukan pengumpulan barang di sini. Ya memang gonjang-ganjingnya keren banget ya, gede banget. Tapi kalau lu belajar tentang Wyckoff, maka lu tahu gonjang-ganjing ini buat apa. Ya karena kan nggak mungkin dong pada saat dia udah naik begini, iya masa sih market maker juga beli-beli barang ikut-ikutan dia naik kan? Nggak mungkin kan? Ya kan? Ya ini udah pasti tidak mungkin ada market maker yang ikut sama kayak di sini. Gitu kan pada saat dia market maker keluar barang dong. Karena itu adalah kesempatan untuk jualan tetapi tidak mempengaruhi psikologi mentalnya lu. Ya paham ya? Kalau kalau kita bicara dengan saham bumi, lu harusnya paham banget. Karena kita tahu si Aceng sama UBS keluar berapa banyak. Dan lu tidak berasa dan lu tidak masalah dengan itu. Oke? Dan itu terjadi itu bukan cuma saham bumi, ini cuma contoh yang sangat-sangat nyata yang kita bicara sangat-sangat nyata, dia keluar barang dan lu nggak peduli. Yang penting lu cuan. Gitu kan? Ya, jadi lu mau keluar barang berapapun gue hajar, gue ambil. Makanya masuklah 150.000 ya pemegang saham baru di Desember lo itu. Januari kita masih belum tahu. Ya, Desember saja 150.000 ya pemegang saham baru yang ada di saham ini, saham bumi. Jadi kalau lu bilang Desember saja, Desember ya mulai dari kapan ini? Ini mulai dari November, ya Desember itu dari sini, dari sini, dari sini sampai sini nih. Ya, dari sini sampai sini, ini ada 150.000 orang yang berpartisipasi untuk naikin saham ini. Dan yang dia terima apa? Ya saham-sahamnya si Aceng. Ya si Aceng kasih lu barang. Ingat loh, dia keluar di pasar reguler, bukan di pasar nego. Ya oke, ya. Jadi pada saat lagi markup, ini kita bilang ini markup. Yang terjadi adalah si market maker keluar barang. Ya, cuman karena lu euforia, maka lu nggak peduli. Ya, penting cuan. Bang. Oh, lu mau jualan? Ayo, ayo, sini, sini, sini. Ya, gue pengen barang nih. Kenapa? Kalau kalau enggak, gue ketinggalan nih, nggak bisa ikut. Dikasih terus, bener nggak? Dikasih terus. Dan lu tahu bahwa si Aceng itu jualan. Oke, bagaimana kalau lu nggak tahu? Ya, bagaimana kalau lu nggak tahu? Tambah euforia kan? Tambah lu hajar lagi, tambah nggak terkendali lagi. Oke, ya. Jadi teman-teman pahami ya. Ini adalah bagaimana cara si market maker keluar barang. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana cara market maker ambil barang. Dia nggak mungkin kasih tahu lu. Ya, ini kasih tahu lu aja, lu nggak ngeri lu. Lu tetap masuk, ya kan? Nah, yang dia nggak kasih tahu lu, ya contoh kayak gini. Ya, lu kalau lihat broker summary itu pasti ada something lah di sini. Dan kita tahu lah ya. Ini udah ada yang goreng juga kan, ya. Nah, kita tahu lah ya, pada saat seperti begini-gini ini tiba-tiba sepi-sepi gitu kan. Dalamnya pasti udah terjadi gejolak. Yang gini, orang bilang ya, pepatah bilang apa ya? Air tenang tanda tak dalam ya. Ya. Maksudnya air yang kelihatan dasarnya belum tentu itu tidak dalam loh.
Ya bener ya, ya lu kelihatan kayak jernih. Ini kayaknya dasarnya deket banget, tenang sekali ya. Itu kalau lu masuk itu bisa dalam sekali. Bener gak? Ya. Nah sama kayak gini, prinsipnya kurang lebih kayak gitu. Ya. Nah kalau lu lihat memang ada sebuah katalis pada pada sebuah sektor. Yang lu cari itu justru yang diem-diem. Ya, yang lu cari itu justru yang tidak ketahuan. Nah, tapi yang jadi masalah adalah yang diam-diam ini lu orang nggak suka. Air beriak tanda tak dalam ya. Oh, berarti kalau air tenang itu tanda dalam ya, Pak ya. Ya, yang tenang-tenang begini lu nggak suka, paham nggak? Ya, jadi teman-teman harus bisa membedakan ya, apa ya, yang inilah. Contoh misalnya, contoh paling mudah lah ya. Ini lagi terjadi. ACST, gue udah ngomong berapa lama? Ya dan lu nggak suka, lu mah orang ngomongnya malah begini kan? Wah itu mah apa ya? Gudangnya apa sarangnya para retail dan lain sebagainya. Gue nggak pusing gitu loh ya. Tapi kalau dia sesuai dengan setup gua, ya sesuai dengan setup gua, itu yang gua reaksi. Kalau dia tidak ada setup gua di situ, ngapain gue bereaksi? Ya ngapain gue bereaksi di situ? Ya setup itu, trading system itu gunanya buat itu. Ya gunanya buat bikin lu alert gitu loh. Ini kayaknya ada sesuatu. Ya sama kayak trading gold gitu ya. Lu trading di 5 menit. Kalau lu nggak ngerti apa yang lu cari, kalau lu nggak ngerti apa yang lu cari, ya udah, lu coba akan liatin apa ya udah nanti tinggal gue tunggu kata orang. Ya, kata orang ngapain ya udah itu gue reaksi di situ. Ya, lu bayangin kalau ada trading system aja kita bisa rugi. Hari ini rugi ya 0-2 ya dibandingkan dengan kemarin ya kita menang 20 2-0 gitu kan. Ya kalau lu lihat ya kemarin 2-0 hari ini 0-2 kita ini enggak kita rugi enggak? Harusnya tidak ya. Itu masih ada +2 mestinya kan. Nah, tapi yang saya mau tekankan di sini adalah lu tahu apa yang lu lakukan, lu tahu apa yang lu cari, lu tahu juga kapan lu harus berhenti gitu. Ya sama dengan ya di saham gitu kan gue tahu gitu oh kalau kalau sistem gue begini kita bumi kita udah alert belum jelas kita udah alert ya udah nggak kemana-mana jelas kita udah alert gitu kan tapi si Acengnya kok kayaknya gitu ya udah jadi kita putuskan nggak ikut gua sih putuskan nggak ikut gua nggak tahu teman-teman tetap ikut apa enggak ya nah sama kayak misalnya contoh ya gua kalau kalau kasih lihat ya ini udah jalan ya teman-teman udah nggak usah ikut lagi. Contoh misalnya kayak ACST. Ya ACST. Oke. Dia kan udah naik sebenarnya. Ini udah dia udah memberikan lu alert sebenarnya ya pada saat di bawah situ. Ya, kalau di bawah lu nggak ikut, ya sudah ya minimal minimal ada lah di daerah sini. Ya, kemudian habis itu dia turun. Ya, dan ada di tempat yang kita mau kan? Ada di tempat yang kita mau. Tetapi masalahnya adalah dia diem berapa lama tuh? Dari September baru mulai bergerak itu di Januari. September sampai Januari itu 5 bulan. Nah, kira-kira menurut teman-teman, apa yang terjadi dalam 5 bulan itu? Apa yang terjadi dalam 5 bulan itu? Pasti ada sesuatu dong. Ya, pasti harusnya ada sesuatu yang terjadi di situ. Kita lihat inilah ya. Saya nggak keluarin indikator yang lain, saya keluarin volume aja. Teman-teman bisa lihat di sini ada spike volume, di sini ada spike volume, di sini ada spike volume. Ini kira-kira kalau volume-volume spike begini ada apa nggak di situ? Ya, kalau ini spike kan volume kan langsung kelihatan kan? Nah, ada spike, berarti kan ada sesuatu dong. Ada sesuatu lagi. Terus habis itu pada saat dia turun nggak terjadi apa-apa. Volumenya itu nggak ada. Ya, jadi kalau dia udah ngumpulin barang kemudian turun gitu ya. Terus habis itu artinya apa? Yang ngumpulin itu berarti nggak buang barang kan? Ya kan? Nah, cuman yang jadi masalah adalah pada saat dia nggak terjadi apa-apa begini, lu nggak seneng. Ya, lu nggak seneng. Nah, itu makanya kenapa saya bilang setelah lu belajar fundamental, setelah lu belajar teknikal, cobalah sedikit enggak lu belajar tentang psikologi. Ya, apa yang lu lakukan dulu sebagai seorang retail, karena lu udah belajar teknikal, udah belajar fundamental kan? Ya. Apa yang lu lakukan dulu pada saat lu jadi retail yang mungkin belum belajar tentang itu gitu ya. Pada saat harga lagi naik, gue kejar. Ini pasti banyak yang kejar kok.
Nanti ya Januari kita lihat ya kira-kira penambahan penambahan jumlah pemegang saham berapa lagi di sini. Kita akan lihat ya. Kenapa? Karena kalau dia udah naik, wah ini nih yang ikut banyak. Ya, yang ikut banyak, yang menyumbangkan tenaga untuk nge-push dia naik lebih tinggi itu banyak. Ya, ya kita senang-senang aja. Kenapa? Karena kita ngumpulin kan. Ya pada saat dia udah naik ya udah kita udah diem di situ. Dan lu bisa lihat pada saat naik ini market maker kalau kalau dia belum cukup uang, maksudnya targetnya belum sampai, dia nggak akan keluar. Ya, tapi jelas ya pada saat ini markup begini pasti ada yang keluar. Lu cek aja di broker summary pasti ada yang keluar. Gitu ya. Dan dia udah naik kurang lebih 30-an 40% ada kali ya. Ya. Nah, ini sekarang pasti banyak sekali dibicarakan. Nanti kalau dia naik lagi besok dan dia breakout, ya kalau dia breakout berapa 200 ya. Ya, breakout 200 4 ya. Itu pasti lebih gila lagi. Ya, dia pasti akan di mana-mana akan bilang ini akan jadi saham itulah, saham to the moon gitu ya, saham pengganti apa dan lain sebagainya. Ya, ini nanti dia sampai ke mana? 2222 ya. Kita udah keluar barang ini. Ya kalau lu lihat, kalau lu pakai prinsip ini ya, prinsip yang ini, setup yang ini, berarti di 222 kita udah keluar barang. Ingat tuh ya. 2222 kita udah keluar barang. Kalau seandainya nanti dia sampai ke situ, dan gue yakin banget sih dia sampai ya, itu sekitar 72%. Ya, kita udah selesai, mungkin di sini akan banyak sekali yang berbondong-bondong masuk. Nanti narasinya pasti akan dibikin deh. Ya pokoknya kreatif sekali ya. Nanti tiba-tiba ACST ini em, nanti akan jadi apa gitu ya. Nanti pasti akan ngomong semuanya. Dia udah naik soalnya. Pada saat udah naik semua silau gitu. Jadi bagaimana caranya gua mengundang lebih banyak lagi masuk sini agar gua untung lebih banyak lagi. Gitu lu kebayang ya? Ya itu retail, itu cara kerja retail. Ya, dan saya harus katakan sekali lagi ya teman-teman ya. Kalau lu terus-terusan mencari ya di medsos dimanapun gitu ya. Ini kata orang dia akan jadi begini-begini. Saran saya adalah, ini pengalaman saya ya, yang saya lihat itu adalah hampir boleh bilang nggak pernah untung dari yang begitu-gituan. Karena kalau dia udah ngomong, biasanya dia mau keluar barang. Ya dia mencari ini korban-korban buat dia keluar barang. Ya ini mungkin agak kasar lah ya. Tapi saya gini deh. Saya mungkin menurut pengalaman saya. Oh kalau Panji bilang begini, menurut keyakinan saya ya. Menurut keyakinan saya, kalau sebuah saham sudah diomongin di luar, nggak usah diikutin. Ya, saya nggak tahu teman-teman punya keyakinan seperti itu nggak? Atau punya pengalaman seperti itu nggak? Ya, kalau sudah diomongin di luar, nggak usah lu ikutin, karena itu biasanya sudah kebagian cuci piring gitu ya. Dan kemarin kan ada yang protes tuh, ya. Saya kan sempat upload itu ya di itu. Oh ini saham-sahamnya udah pada naik. Saya upload itu teman-teman ya. Yang teman-teman perlu lakukan adalah lu cari tahu gitu loh. Oh, ini konsepnya mencari saham-saham yang sebelum naik itu seperti apa. Gue upload dia udah naik, berarti kan apa yang menjadi setup saya sudah terbukti dong. Ya kan? Nah, lu flashback ke belakang. Lu flashback ke belakang. Ini apa ini? Karena itu sebenarnya eksklusif untuk si komunitas kan. Ya, itu sebenarnya bukan untuk konsumsi. Makanya saya masukin em, ke membership gitu. Ya, jadi lu flashback ke belakang. Jadi apa sih sebenarnya yang sedang kita lihat sehingga ini jadi gitu. Ini begini dan sebagainya kayak gitu. Ya, yang lu mesti cari itu adalah yaitu pola yang berulang. Jadi Jim Simmons itu nanti minggu minggu ini ya, minggu depan itu em, kita akan ini ya, akan minggu ini kan di IG kan saya posting konten-konten tentang trading system kan. Nah, minggu depan saya udah berusaha untuk ngumpulin tujuh trader legendaris ya yang memang saya ikutin, yang memang saya pakai juga setupnya. Ya, lu lihat apa yang dia lakukan.
apa yang mereka lakukan? Mereka bukan orang-orang yang udah top gitu ya, udah langsung jadi kayak gitu. Enggak ada yang dari penari. Nicholas Zarvas itu seorang penari. Jim Simmons itu adalah seorang dosen, ya. Dia bukan siapa-siapa gitu loh. Mereka itu bukan siapa-siapa, akhirnya jadi siapa-siapa. Kenapa? Ya, kenapa? Lu urutin gitu loh. Ya kenapa? Jadi karena itulah makanya gue penting banget gitu. Yang gue tekankan itu adalah trading system. Jangan ikut kata orang. Jangan ikut kata orang. Karena kalau lu ikut kata orang, ujungnya itu pasti boncos. Ya, ujungnya itu pasti boncos. Lu harus tahu gitu lah. Jadi kalau misalnya, oh oke gue masuk sini. Oke nggak apa-apa. Informasi-informasi lu saring semua. Tapi lu lakukan analisa. Yang jadi masalah balik lagi. Kalau lu nggak punya trading system, apa yang mau gue analisa? Gitu kan? Ya, apa yang gue mau analisa? Lu pasti setiap kali lu dapat informasi mulai dari nol lagi, nol lagi, nol lagi. Ya buat apa gitu? Contoh misalnya kayak ACST. Lu tahu ACST punya siapa? ACST kan punya UNTR. Ya UNTR punya apa? UNTR punya banyak sekali. Lu mau dia bilang tambang apa? Tambang nikel dia ada, tambang emas dia ada, tambang tembaga dia ada, tambang apa lagi? Tambang batu bara dia ada. Ya kan? UNTR terus punya siapa lagi? UNTR punya Astra Internasional. Astra Internasional punya apa? Astra Internasional punya tol, punya properti, ya kan? Nah, sedangkan ACST ini apa? ACST ini adalah perusahaan kontraktor. Dia bisa nggak ditugaskan ke tambang? Jelas bisa. Ya tinggal kemauan si UNTR aja bikin bikin anak perusahaan, bikin cabang gitu kan. Ya bikin untuk tambang. Ya berarti kan gue bisa pakai in-house, nggak perlu harus kontrak lagi kan. Ya, dan tol-tol yang itu yang dikuasai Astra, kalau perbaikannya pakai siapa? ACST kan? Ya kan? Jadi apakah ini sebuah saham yang tiba-tiba nongol? Enggak kan? Ya, ini sudah kita pantau sejak lama, sejak diakuisisi oleh si UNTR. Lu kebayang nggak sih? Berapa lama kita melihat sebuah saham? Ya kan kita udah pantau. Lu pikir WiFi itu udah berhenti? Lu pikir Raja itu udah berhenti? Ya, lu pikir apa lagi? Ya, itu masih besar sekali gitu. Ya, jadi sekali lagi ya teman-teman ya, gua kemarin kasih itu ya apa video tentang si Dada. Ya, memang komennya oke lah, udah bagus-bagus semua, boleh bagus-bagus ya. Ya, maksudnya itu adalah ya miliki trading system, bukan bukan hanya ngandalin narasi, bukan hanya ngandalin cerita dari si A, cerita dari si B, gitu. Ya, bukan ngandelin itu, lu punya sendiri gitu loh. Kenapa sih gitu lah? Apa sih yang apa ya yang membuat lu rugi gitu dengan lu punya trading system sendiri? Rasanya kayak gimana ya? Kayak alergi banget gitu ya kalau tiba-tiba ngomong, gua punya lu trading system begini gini gini." Kayaknya itu ya kayaknya alergi banget gitu kalau ngomong keluar seperti itu. Kayaknya sombong banget gitu. Padahal enggak loh, trader itu memang pada dasarnya itu. Ya, trader pada dasarnya itu. Jadi kalau ada yang konsultasi sama lu, ya lu ngomong aja dari sisinya lu. Dia terima nggak terima itu urusannya dia kan. Benar nggak? Ya bisa jadi dia juga punya trading system sendiri. Ya sudah itu pakai trading systemnya lu aja. Gitu kan ya gue gitu kan. Kayak gitu gitu loh. Ya jangan alergi itu. Ya ampun saya nggak ngerti ya dari dulu ya. Dari dulu. Ya kita udah berapa lama sih? Ya di YouTube kan berarti udah 70.000 subscriber ya kemarin tuh ya. Thank you semuanya teman-teman ya. Ya kita udah berapa lama gitu. Dari dulu ya, dari dulu sampai sekarang dari pertama gue bikin ini, gue bikin konten sampai sekarang gue ngocehnya hal yang sama loh. Ya lu bayang nggak? Gue ngocehnya hal yang sama gitu. Ya kayaknya alergi banget gitu. Ya dulu 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 juga ya kalau lu ngomong-ngomong dulu ya gue nggak ngungkit-ngungkit apa-apa ya, cuman bilang aja dulu aja ya ada yang bilang gue menjiplak apa trading system orang lain gitu dan sebagainya. Gue nggak pusing amat gitu. Hari ini apakah trading system gue sama dengan yang gue jiplak? Kagak kan? Ya tapi bukan berarti gue harus bikin baru, enggak. Itu trading system, lu nggak bisa bilang lu punya itu baru. Lu mau bilang apa? Candlestick begitu.
Ya lu mau bilang bullish engulfing segala macam semua udah ada. Gitu lu mau bilang apa? EMA, moving average segala macam itu udah ada semua. Gitu. Yang lu lakukan adalah, oh ya udah, ini gue misalnya gue pakai Wyckoff nih, ya. Wyckoff berarti kan Wyckoff itu sudah ada dari 1800 tahun yang lalu gitu. 1880 sekian. Ya kan gue baru ini kan, gue baru susun dia punya profile. Ya, 1800 tuh. Ya, 1900 lah. Artinya sudah 226 tahun yang lalu. Itu sudah ada Wyckoff itu. Ya kalau lu bilang gue bikin sendiri, sebenarnya enggak. Gue cuman melakukan adjustment, penyesuaian. ATM loh, amati, tiru, modifikasi kan. Yang menyesuaikan dengan kondisinya gue, karakternya gue. Gimana gue lihat ya. Ya kalau gue bercerita nih, misalnya ada saham yang begini nih. Tuh, gitu kan. Ya, lah, kok dia tenang. Ini yang kita sebut sebagai money spot kan. Ya, dia tenang. Dia cuma begitu-gitu aja. Ini ada apa di sini? Ya, kita kan belum tahu ada apa kan. Tapi secara katalis kita udah tahu lah ACST itu siapa, bla 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 bla, segala macam udah ada. Ya, sudah tahu lah kita. Cuma tinggal kapannya aja. Karena merubah sebuah perusahaan kan tidak serta-merta kayak lu bongkar telapak tangan gitu kan. Kayak UNPR kan dia lagi sedang berubah nih. Ya dia sedang berubah nih, jual-jualin segala macam. Dan lu tahu kan dia Sariwangi segala macam dia jualin. Wow, dia jual aset, dia jual bisnis segala macam. Enggak, yang dia jual itu adalah yang kontribusinya sedikit ke UNVR, ke income-nya UNVR. Memang kelihatannya, wah Sariwangi kan itu terkenal banget ya. Kenapa dijual ya? Ya kontribusi terbesarnya UNVR, saya kalau tidak salah baca kemarin ya, itu adalah dari kosmetik. Ya itu ya makanya yang itu kayak Magnum segala macam itu dia mulai itu mungkin dia mau balik ke core-nya. Ya mau balik ke core-nya. Nah, kalau lu lihat teknikalnya, ya kok sama ya? Ya, lu lihat teknikal ya. Ya. Ini karena udah terjadi jadi udah ya lu masih mau ambil ya masih bisa. Bukan nggak bisa. Ini kan berarti kan dia sedang SOS kan. Ya nanti lu akan lihat ini mulai tenang, dia mulai tenang, dia mulai tenang. Nah, tapi yang jadi masalah adalah gue nggak suka yang begini katanya. Gue mau yang masuk 1000%. Cuma gitu kan. Ya udahlah itu gua agak susah ngomong ya. Lu jadi anak menteri aja kalau enggak ya. Anak menteri ngomong aja lu percaya gitu. Anak menteri lu ngomong aja deh lu percaya. Gua agak bingung gitu ya sampai anak menteri pun ngomongan anak menteri pun bisa jadi trading sistemnya lu. Gue udah lama mau ngomong ini. Ya, ya, saya agak bingung gitu loh. Ngomongan anak menteri saja bisa jadi trading sistem para retail. Ya, bingung nggak? Ya, nanti kalau kalah, yang disalahin siapa? Si menterinya, si bapaknya. Lu ngasih tahu anak lu salah nih informasinya. Ya, dan pasti ada yang disalahin deh. Gitu loh. Padahal lu terima kan bulat-bulat kan. Ush, oh iya, Pewon katanya. Pewon akan the next Pani. Gue baca itu. Pewon akan the next Pani. Aduh, ya ya sudah lah ya. Udah kita udah cukup lah ya kayak gitu ya. Jadi em, saya cuma mau bilang ya, satu, indeks harga saham gabungan kita itu masuk dalam fase di mana euforia itu terjadi. Jadi lu jangan sampai tenggelam di situ, ya. Jangan sampai tenggelam di situ. Oke? Ya. Dan kita udah bercerita bagaimana si market maker keluar barang, tetapi lu baik-baik aja. Ya lu baik-baik aja. Itu contoh saham Bumi. Dia sudah umumin dia mau keluar barang, tetapi yang penting sahamnya naik, lu diam-diam aja. Nah, yang nggak diam-diam itu banyak sekali. Ya, itu banyak sekali. Dan memang begitu kelakuan market maker. Tetapi si retail ya dinina bobokkan. Kenapa ya? Karena gue cuan yang penting. YPC katanya ya. Yang penting cuan. Bukan trading system. Yang penting cuan. Udah, bagaimana mengulangi ya? Tinggal lihat bisik aja. Dulu siapa yang bisik tuh ya? Sebelum anak menteri ini kan ada tuh banyak influencer-influencer kan. Bisik ini, bisik ini, bisik ini. Oh, pokoknya udah ikut kan. Nah, sekarang trennya itu adalah anak menteri. Ya, anak menteri. Ya, nah, gue nggak tahu nanti habis anak menteri siapa lagi trennya. Gue nggak ngerti lah ya. Pokoknya itu trading system retail. Boleh lu lihat deh. Ya, yang gue bingung itu adalah begitu. Padahal
lu bisa lu bikin trading system sendiri gitu loh. Ya, toolsnya banyak banget di pasar. Gue trading system gue juga bukan bukan original, nggak ada kan trading system main trading system atau trading system Liao Budi kan nggak ada kan? Ya, tiba-tiba gue menciptakan ini loh, ya ada candlestick, ya bukan candlestick ya. Ngomongnya pokoknya semua bahasa-bahasa gue kan nggak ada, tidak ada gitu loh. Ya, nggak mungkin lah lu menciptakan apa lagi gitu loh. Yang ada ya lu cuma bikin algoritma-algoritma doang gitu ya. Yang penting ya lu lihat pola-pola yang berulang aja udah selesai gitu. Tapi masalahnya untuk bisa melihat pola-pola yang berulang itu, lu mesti tahu polanya apa gitu kan. Bukan ini ya kalau pola yang berulang ya kalau di luar itu ya dari influencer A ya nanti abis itu kayaknya dia udah inilah udah kurang lah kayaknya kesaktiannya udah mulai kurang gitu ya. Dari teman-teman masih ingat ya si Bekti? Ya saya ingat banget tuh ya dari Bekti ya. Ya dia sampai bikin buku segala macam ya kemudian habis itu ini udah selesai turun lagi siapa turun lagi itu trading sistemnya para retail ya mungkin sebentar lagi tahu sendiri saham burung walet ini masih arah nggak cek dulu. Nah ini udah mulai kebuka nih ya udah mulai kebuka tapi udah hari ini oh hampir arah ya hampir arah lagi. Nah teman-teman nanti akan lihat ya ini nanti pasti akan ada influencer baru lagi yang tiba-tiba keluar kalau dia dia dapat miliaran dari sini. Nah, habis itu lu ikutin lagi. Ya, bener nggak? Nggak usah malu-malu, akuin aja. Kalau bener, ya kira-kira lu mau berubah nggak? Kalau lu nggak mau berubah, ya ikutin lagi. Ya nanti cek lagi gitu. Pasti akan ada master-master influencer yang lain gitu. Gua nggak bilang gua influencer karena dari awal saya nggak pernah mau itu ya. Lu harus masuk di harga berapa dan lain sebagainya kan? Ya kita cuma yang memberikan ya eh, sesuatu aja gitu kan. Nah, kemudian habis itu lu tinggal sesuaikan aja dengan setup masing-masing gitu. Saya jauh lebih senang seperti itu. Karena apa? Saya juga mencari kok. Saya juga mencoba untuk mengorek sebanyak mungkin informasi di luar. Karena ya kita retail harusnya bersatu di dalam memberikan informasi. Bukan di dalam memberikan stock pick. Ya, lu harus bersatu. Kadang-kadang ya ada orang yang kerja di perusahaan itu. Ya kebetulan komunitasnya kita gitu kan jadi ya masih bisa itulah seenggaknya ya kasih selintingan sedikit lah walaupun lu mungkin nggak tahu secara total gitu kan tapi seenggaknya kita udah mulai bisa membedah dari situ ya ambil contoh lagi misalnya WiFi Indosat dan Northstar ya WiFi Indosat dan Northstar makanya kan saya bilang kenapa WiFi ini belum selesai ya kan ada Indosat lagi sekarang masuk situ Northstar kan memang nggak mungkin si Patrick itu keluar dari si Goto mungkin mau konsen di sini kali gede soalnya ya kan ya nah kemudian habis itu dari wifi-nya sendiri kan ada dua tuh ada Inet ada Sido kan ya yang itu masih bisa ini komunitas ini masih gede sekali kalau lu breakdown ya lu breakdown ini dia sebenarnya ngapain sih dia sedang berusaha untuk menguasai pangsa pasar internet Indonesia. Itu gede banget. Itu itu pasarnya besar banget. Ya, itu pasarnya besar banget. Makanya saya bilang WiFi itu belum selesai. Ya, cuman ya masuknya kapan ini yang jadi masalah kan? Ya, masuknya kapan ya? Siapa nih yang harus kita masuki? Ya tinggal kita kupas di situ. Ini sebuah informasi kan. Ya informasi ini ya lu harus bisa kupas gitu ya. Lu habis bisa benar-benar kupas bawang sampai akhirnya jangan jangan mencari nih. Misalnya ada informasi misalnya ngomong begini. Oh ya ini nanti dia akan membentuk sebuah perusahaan tiga entitas ini akan membentuk sebuah perusahaan kemudian habis itu dia mau backdoor kan. Ya, dia kemudian lu sibuk mencari siapa nih saham yang akan di backdoorkan. Lah, yang di depan mata aja mungkin bisa dapat setupnya. Ngapain gitu loh. Ngapain lu pusing-pusing mencari yang tidak kelihatan? Paham nggak? Ya, misalnya depan mata lu ada sebuah cewek, sebuah lagi, seorang cewek cantik gitu ya, lagi ngomong ya, gue kayak mau cari ini pasangan dan lain sebagainya, ya, gue kan cantik, bahwa dia udah menggambarkan dirinya ya, secakep itu ya. Kemudian masih lu tanya lagi, di mana tinggalnya dia? Ya, di mana orangnya? Ngomong langsung dong sama orangnya. Ya ini kadang-kadang kita berlaku seperti itu, lu sadar nggak sadar sih? Ya, tadi saya ngomong kan ada WiFi, ada Indosat, ada Northstar. Ya, yang harus kita lakukan ya udah lu korek dulu nih WiFi Indosat.
Northstar kan nggak punya ya. Lu korek dulu itu kan bisa kan? Ini di depan mata gitu loh. Siapa tahu yang di depan mata itu sudah ada. Ngapain gua harus cari-cari yang tidak kelihatan? Itu paham ya? Ya, yang belum tentu juga yang nanti akhirnya dikarang jadi sebuah cerita. Begitu cerita, oh enggak, bukan di situ. Oh enggak, gua enggak. Gua enggak backdoor. Gua cuma bikin entitas baru aja. Udah selesai. Ya, kelar gitu loh. Ya, habis itu kan bubar semua itu. Karena itu belum kelihatan bentuknya. Ya, dan lu juga bukan ini kan. Bukan orang A1 kan. Saudaranya Patrick bukan. Ya kan? Kenalannya Hasim enggak. Ya kan? Ya, kalau nggak di situ ya udah gitu loh. Ya, apalagi yang mau kita lakukan. Oke? Oke, 10 menit terakhir. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan ya. eh Apa ya? Buka lapak. Nah ini juga ya. Ini salah satu yang dulu kita tunggu-tunggu. Ternyata nggak kebuka-buka juga gitu loh. Nah, karena nggak kebuka, udah gue tinggal, Pak. Ya kita nggak tahu gitu loh apa yang akan dia lakukan karena sebentar lagi deadline untuk dia menggunakan habis uang IPO-nya, ya uang IPO-nya itu udah harus dilaporkan gitu loh. Sedangkan yang sampai sekarang kita nggak lihat sama sekali loh dia mau kemana loh. Ya apakah dia mau invest lagi ya dan sebagainya kita nggak tahu gitu loh. Dan uang IPO itu tidak boleh dipakai untuk invest-invest begitu kan. Dia harus dilakukan untuk ekspansi. Tapi nggak terjadi gitu loh. Ya jadi makanya ya udah ya sementara kita tinggal. Ya sementara kita tinggal nanti tunggu aja. Ya tunggu dia dia akan kemana. Ya baru baru nanti kita lihat kembali gitu loh. Ya Cepro kalau nggak salah udah terlambat ya Bu. Oke, nah Cepro ini ya bener ya. Cepro ini kan awalnya dia bilang itu adalah nanti ada Danantara mau masuk situ. Tapi memang iya ada penyertaan dari Danantara memang mau masuk situ. Cuman ya namanya Danantara ya kadang-kadang agak bingung juga ya. Uangnya banyak banget ya untuk masuk ke sini 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 sini. Termasuk di dalamnya harusnya ada ini ada hilirisasi yang melibatkan Cepro. Cuman dari sampai sekarang nih yang kita lihat terakhir itu kan adalah peresmian kilang kan. Yang hilirisasi itu masih belum. Nggak tahu nih harusnya Januari tapi kok kayaknya belum ya. Ya, nah, kalau ya ini teknikal aja ya. Kalau yang lain-lainnya tinggal bedah sendiri ya. Teknikalnya saya pasti akan nunggu. Ya, ini udah balik nih. Ya, daerah 70 sampai ke daerah 67. Ini udah nyentuh, udah sempat nyentuh daerah situ. Ya, jadi ini adalah daerah yang mau kita tungguin. Ya, ini daerah yang mau kita tungguin. Jadi kalau dia balik ke situ, oke, udah. Ya, tinggal stop lossnya di 58. Ya, stop loss di 58. Ingat harus di stop loss ya. Kalau udah kena, udah bubar gitu ya. Kena stop loss. Ini ya, kalau untuk data-datanya gue nggak tahu. Ya, jadi ya teknikalnya aja itu memang ada masuk situ. Nah, sedangkan untuk si Doit ini apakah karena dia keimbas Northstar ya? Padahal nggak ada urusan loh Doit sama Northstar. Maksudnya nggak ada urusan soal internet ya. Doit ini kan cuma kontraktor. Doit ini kan hubungannya sama si tambang-tambang. Tidak ada urusan eh, soal itu ya. Soal ini apa soal internet ini nggak ada urusan. Jadi kalau ini cuman sinyal apa pergerakan untuk em, ya cuman ditebeng-tebengin ya udah. Ya, saya nggak lihat ada sesuatu yang berhubungan dengan batu bara yang masih akan terjadi dalam waktu dekat. Ya karena Doit ini kan batu bara, lu nggak bisa hubungin sama internet. Ya jauh, jauh, jauh. Kalau dia narasinya internet sama sama batu bara, nah ini sebentar lagi pasti akan rontok. Jadi gua nggak mau. Ya lebih baik kita tunggu aja. Kenapa dia naik? Gitu ya. Kalau nggak lu bongkar. Kenapa dia naik? Ya apakah dia mau diakuisisi ya atau mungkin sekarang Rio Tinto kan lagi mau akuisisi ini kan Glassberg kan. Ya, ada urusan nggak sama dia? Ya kalau ada urusan ya harusnya harusnya kita ambil. Tapi kalau nggak ada urusan sama dia, ya apa yang mau kita lihat di situ gitu ya. Oke, ini masih terlalu dini lah untuk kita kita lihat si Doi naik karena capek turun. Ya bisa jadi. Doi ada tambang tembaga.
Itu seberapa besar sumbangan sumbangan tembaganya ke si Doitnya itu berapa gede? Ya karena yang ini dia yang kita tahu kan dia kontraktor ya, kemudian habis itu baru mengakuisisi tambang-tambang kan. Nah, sumbangannya itu berapa gede? Oh, belum jalan. Ya belum jalan ya susah ngomong, Pak. Ya, nah kalau dia udah sebentar lagi jalan, contoh misalnya kayak ADMR sebentar lagi jalan ya. Contoh misalnya kayak Aman Mineral yang tadinya ditutup ekspornya sekarang udah boleh jalan. Nah, itu kan beda. Nah, kalau dia belum jalan, lu cek dulu dia kapan jalannya, itu kira-kira kontribusinya berapa gede ke duit. Nah, itu yang mau kita lihat. Jadi kalau masih terlalu jauh, lu kumpulin sekarang, itu pasti lu keluar masuk, ya. Daripada seperti itu, nggak usah jauh-jauh lah. Yang sudah mendatar, lu tunggu 5 bulan aja belum tentu sanggup, apalagi bertahun-tahun gitu kan. Kayak gitu, gitu ya. Jadi ya eh, sabar aja. Ya, kasih inilah kalau misalnya dia benar ada tambang tembaga, kita cek dulu kapan dia kelarnya. Jadi jangan terlalu lama-lama gitu. Nanti kelarnya masih 2028 gitu ya. Lu masuk sekarang eh, udah pasti lu ya udah pasti cacing kepanasan lah gitu ya. Ada tren oil shipping dapat rally seiring adanya malah minyak. Apa sih maksudnya? Pak ini malah malah minyak apa sih? Oke, nah kalau untuk shipping, sebenarnya yang kita mau kejar itu adalah shipping LNG, ya shipping LNG-nya, jadi bukan oilnya. Jadi kalau misalnya oke lah, oil udah pasti, ya, tapi itu mungkin lebih banyak masuk ke Pertamina daripada yang swasta, ya. Tapi kalau LNG itu mau nggak mau dia pasti akan melibatkan swasta karena tahu gede, ya, terlalu besar, ya. Jadi udah pasti, kontrak-kontraknya udah ada. Ya, kontrak-kontraknya juga sudah ada, jadi otomatis pasti mereka mereka jalan. Nah, untuk shipping ya, untuk shipping. Jadi kalau memang lu fokus ke LNG, itu kan sudah cukup tinggi ya kayak Humi, GTSI itu udah lama sekali ya kita mention itu ya. Dan itu udah cukup cukup tinggi. Jadi kalau lu kejar ya pasti nggak masuk akal lah. Ya lu ngambil yang beginian kan udah pasti nggak mungkin. GTSI juga pasti lu nggak mungkin ngambil. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ya tunggu dia berhenti. Ya, tunggu dia berhenti, tunggu dia mulai mulai waras gitu ya, harganya juga waras, bukan harga karena euforia. Ya, itu mungkin bisa baru baru kita kita pertimbangkan. Kalau sekarang nggak usah ikut, lu udah pasti ketinggalan, ya. Nih, ya lu udah pasti ketinggalan gitu. Itu tandanya lu nggak boleh ikut gitu. Bukan berarti lu harus ikut. Buy high, sell higher dan lain sebagainya kan. Ya kalau lu punya sistem begitu sih, monggo silakan ya. Tapi kalau misalnya lu udah lihat kayak gini, ya dia udah pergerakan udah impulsif begini, itu tandanya lu ketinggalan. Sudah, kalau ketinggalan jangan ikut. Cari yang belum ketinggalan gitu. Bagaimana caranya? Ya, analisa. Ya makanya harus mengerjakan PR-nya. Jadi lu tidak ketinggalan kayak gini-gini. Ambil contoh misalnya, eh, contoh apa ya? Oh, nih misalnya contoh ya, gue ketinggalan nih, Umi segala macam gue nggak ikut nih. Nah gue ikut SMDR misalnya, ya kenapa gue bisa ikut dia? Kan dia nggak ada urusan soal apa ini segala macam. Ternyata ada yang lain gitu. Kebetulan sektornya juga jalan ya sudah, berarti kan gue udah masuk situ. Ini contoh loh ya, contoh bukan berarti lo harus ikut. Ya, ini kita udah ngomongin sebelum dia jalan. Ingat lo ya. Ya, gue nggak tahu lu teman-teman ada di situ nggak yang hadir di sini. Ya, pada saat saya ngomongin ini, lu ada nggak di situ? Ya, nanti wah lu ngeklaim-klaim lagi gitu kan. Ya, padahal Humi aja kita udah ngomongin lama kan. Untung sekarang ada jejak digital. Ya, jadi ya gue nggak ngomong kosong gitu. Ya, lu cek ke belakang gitu. Nah, kebetulan yang kita lihat dari saham ini itu lebih dari itu. Mungkin gua nggak ikut yang si LNG lah saham inilah. Dia punya dia punya kalau nggak salah ya. Oh ya, ya benar-benar dia habis beli beli 2 kapal lagi kan untuk ngangkut LNG kan. Dia punya satu, kemudian habis itu dia beli 2 kapal lagi untuk ngangkut LNG. Tapi sebagian besar dia itu adalah pengangkutan barang atau kita bilangnya dry container.
ya kan? Nah, tapi gua nggak ikut yang itu. Ya, memang iya kita ikut yang itu, kayak MBG segala macam ya, itu pasti akan transportasinya pasti akan jauh lebih intens ya. Ada lagi, ya ada lagi makanya lu korek, pasti lu ketemu lah. Ya, jadi ya ini kalau gua keep ya, mungkin 2027 juga masih bisa gua keep. Karena si pelabuhan itu benar-benar baru akan jadi 2027 baru akan jadi semua kan. Ya, lu belum lagi lihat hub otomotifnya segala macam kan baru baru mulai kan. Ya, Finfast baru mulai. Ya, gua ngomong lah ya. Finfast baru mulai. Kemudian habis itu BYD baru mulai. BYD malah nggak tahu udah mulai belum ya. Kemudian masih ada Maung di situ, ya masih ada Cherry daerah situ dan sebagainya. Itu nanti akan jadi auto hub. Nah, nanti habis itu ada lagi. Makanya lu kalau lu ngerjain PR pasti lu tahu apa yang sedang gue press di sini. Gitu ya, seger, seger lagi. Seger kayaknya ketinggalan lu ya. Seger itu, nah kan, ini udah TP orang. Ini harusnya masuk sini, Pak. Nih, lo harusnya masuk situ kan? Ini harusnya udah TP Seger. Ya, kalau Seger lu nggak ikut, sebenarnya masih ada nih anaknya. Cuma anaknya masih belum mulai ya. Anaknya masih masih menunggu lah ini. Masih masih inilah, masih ini harusnya udah TP malah hari ini ya Seger ya. Kalau lu ikut Golden Zones tuh, Pak. Ya, tapi udahlah ya. Nah, kita yang udah lewat saja. Ya, Bu Ferry datang nggak di sini? Ya, ini dia pasti udah itulah. Udah lumayan itu. Ya, TAPG kayaknya belum mulai, Pak. Harusnya sih belum mulai ya. Cuman ya udah mulai 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 lirik-lirik lah, udah mulai bisa perhatikan lah TAPG, DSNG yang tadi saya bilang eh, yang bagus dulu lah. Yang bagus teman-teman ambil dulu lah kayak LSIP segala macam ya. Oke, Esa hari ini harusnya jalan tapi nggak jadi ini. Oh, berarti ini pas ini ya, pas sore jalan kali ya. Ini, ini Esa baru kita call tadi pagi ya. Ya bener ya, Esa ya. Ini masih masih bisa lah sampai ini loh. Ya, sampai 745 ini masih masih bisa lah. Masih nungguin kok. Oke, ini Elsa juga kayaknya udah mulai juga ya si Elsa ya. Ini Elsa kan? Nih ya, betul ya. Sudah mulai juga. Ini sebenarnya udah tinggal follow. Kalau dia masih bisa turun, ya lu ambil lah. Pada saat dia pullback lu ambil lah. Tapi ini sekali lagi ya. Ini kalau lu kaitkan dengan si energi ya di minyak dan lain sebagainya, dia kontraktor lu ya. Ingat ya, dia kontraktor. Nah, saya nggak tahu sih ya bagaimana bagaimana manajemen di dalam Pertaminanya ya. Tapi seringkali dia nggak dapat barang gitu. Ya, dia nggak dapat kontrak. Gue nggak tahu lah kenapa lah ya. Jadi makanya kalau untuk BUMN saya agak males. Oke, Toba bagaimana? Toba, ya, Toba. Ini secara teknikal good, ya, secara teknikal good. Ini teman-teman bisa lihat ya, dia turun ke tempat yang kita mau. Nih, ini turun ke tempat yang kita mau, sudah di tempat yang kita mau. Kemudian dia udah naik kan, ya. Secara teknikal semua bagus. Kalau lu cek broker summary juga pasti bagus. Ya, ini udah pasti bagus. Nah, apa yang terjadi di sini? Mungkin dia belum cukup barang kali ya. Ya, jadi ya kalau lu udah punya barang, ya lu tinggal bersabar lah. Ya, mungkin dia masih bisa balik lagi ke daerah sini untuk lu lakukan cicilan. Tapi ingat ini harus bersabar. Ya, bersabar. Karena kita nggak pernah tahu. Bukan kita nggak pernah tahu kapan dia naik. Ya, dan lu pasti mau kaitkan Toba dengan itu kan, PLTSA kan. Ya, waste to energy kan. Ya, mungkin iya, mungkin mungkin ada inilah, ada selintingan-selintingan ke arah si Toba. Toh eh, wakil dan antara siapa kan? Kita tahu kan. Ya, memang ada selintingan-selintingan ke situ ya. Dan kalau lihat broker summary juga kelihatannya seperti itu. Jadi kalau lu lihat teknikalnya itu memang area kita buy. Ya, tapi kalau lu lihat katalisnya, narasinya segala macam, gua karena ini udah dibantah sama 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 pandunya sendiri ya kalau dia nggak ikutan ya waste to energy dia nggak ikutan ya. Nah, cuman yang kita nggak tahu ya kalau nanti akhirnya kenyataannya dia ikut apa enggak ya kita nggak tahu. Oke.
Nah, jadi ini tunggu peresmiannya. Ya, tunggu peresmiannya pada Januari ini kok katanya. Ya, jadi ya tinggal tunggu aja Januari, berarti kan harusnya udah nggak lama ya. Ini udah tanggal tanggal berapa hari ini? Tanggal 14. Ya, berarti tinggal setengah bulan lagi kan Januari ya. Udah tinggal tunggu aja. Kalau dia bisa diem, lebih baik. Ya, habis itu nggak ngapa-ngapain gitu ya, biar orang lupa gitu. Karena begitu dia naik, ya semua orang langsung berkerumun di sini. Karena ini kan saham sejuta umat kan. Ya, mungkin udah ada yang nyangkut di atas-atas ini kan, siapa tahu kan. Ya, bukan siapa tahu lagi. Sebenarnya gue cukup yakin lah banyak yang nyangkut-nyangkut di sini lah. Kemudian dia turun, lu nggak berani cut loss, ya takutnya nanti dia jadi em, apa wonderful stock ya. Jadi ya, ya udahlah katanya simpen aja lah gitu. Ya, begitulah kurang lebih ya. Oke? Oh ya, ya gue malas ternyata Moonstock itu gue tahu punya siapa ternyata. Gue udah malas lah. Ya, jadi udah kita kita itulah tinggal teman-teman lihatlah. Miliki trading system teman-teman ya. Jadi sehingga em, lu punya itulah, punya punya pandangan sendiri ya, uang-uang lu loh ya, bukan uang orang ya. Tahu kapan harus masuk, bagaimana menganalisa, bagaimana ngerjain PR ya, bagaimana apa memulai untuk ini ya, profit konsisten, apa sih yang mesti gue disiplinkan, apa yang sih yang mesti gue konsistenkan dan sebagainya. Jadi jangan ingat ya, gue harus selalu ngomong inilah ya, nggak usah jadi pengemis pengemis apa ya, pengemis topik. Jangan seperti itu. Lu namanya pengemis, udah namanya pengemis, masa lu masih mau diidentikan, melekatkan diri dengan pengemis kan nggak mau kan? Ya kan? Gue mau, gue bisa provide topik buat lu. Ya kan? Walaupun lu nggak bikin apa-apa lah, nggak bikin konten, nggak apa-apa, gitu kan? Untuk membuktikan diri lu juga, memberikan ini loh ya apresiasi buat diri lu. Gue bikin begini-gini kan sebenarnya bukan mencari apresiasi lo ya. Cuman oh ini loh trading system gue jalan, ya kan? Ya jadi apa yang gue omongin gini ya seenggaknya nggak. Aduh, emang jalan lu punya SP dan lain sebagainya kan? Ya berarti trading system gue jalan karena SP gue jalan gitu. Ya, karena itulah makanya gue bikin komunitas. Dan cuman sayangnya adalah komunitas ini ya, teman-teman nggak bisa masukin, gitu ya. Nah, gue bikin itu karena anjuran seorang marketer. Ya kenapa? Lu ngomong doang gitu. Bukti lu di mana? Yang kalau ngomong cuman di lu doang, lu kan nggak buka porto dan lain sebagainya kan? Nah, jadi harus ada orang yang menjalankan SP-nya lu, gitu. Nah, itu tujuan ya. Ya, itu tujuan kesekian lah ya. Tujuan pertama saya bikin komunitas itu adalah ini data ini, masalahnya adalah data ini adalah data yang paling penting buat kita, seorang trader. Ya, kalau kita bisa trading berdasarkan data itu kan jauh lebih powerful. Nah, cuma masalahnya adalah gua sendirian. Nah, gua nggak mau dong menderita sendiri mencari data itu kan. Nah, saya mencarilah teman-teman yang sudah pernah ikut kelas. Ya, ayo kita, ini kalau ngomong begitu nggak apa-apa ya. Ya, ayo kita bareng-bareng gitu loh. Cari datanya. Ya, data masuk bareng-bareng, kok setupnya kelar kan, semua 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 cakep kan, udah gitu. Jadi senyum senyum semua gitu loh. Jadi jangan cuman gurunya doang senyum kan, ya murid-muridnya membler, ya itu sama aja gitu kan, sama aja. Bentar lagi gue pasti akan dipanggil kepolisian tuh sebentar lagi kalau seperti itu kan, gitu ya. Oke, kapan ada kelas? Ini kelasnya baru mulai Pak. Kalau mau ke e-course aja udah. Pak Yopi ini kok kayaknya gue kenal ya. Pak Yopi itu ada di mana ya? Ada e-course-nya Pak. Kalau nggak perlu nunggu kelas, kalau kan kita udah punya e-course, ya e-course. Jadi ya, oh ya gue jarang ya promosiin e-course ya. Di mindstradinginstitute.com itu ada e-course, tinggal beli aja, tinggal apa di situ semua udah ada di situ. Oke?
Oke teman-teman ya, ini mungkin kita cukupkan ya untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Tolong diambil intinya ya, diambil intinya. Gua nggak lagi ngoceh-ngoceh loh ya. Gua nggak lagi ngoceh-ngoceh. Cuman ya ini gue mengajak teman-teman ya seenggaknya itulah berpikir agak inilah agak kritis sedikit dengan apa yang sedang terjadi di media-media yang sedang teman-teman lihat itu. Mungkin oke mereka memang iya pamer ini pamer itu ya. Tapi jangan ikutan. Kenapa? Karena itu bukan punya lu. Pamer punya lu. Pamer punya lu. Ya, lu profit berapa? Nah, pamer punya lu. Walaupun 10-20% pun lu pamer aja itu. Itu tetap cuan lu. Cuannya lu. Begitu trading system lu mulai, compounding itu akan terjadi. Itu. Ya. Salam cuan lagi besok. Lu bentar lagi dimarahin Pak Kris tuh. Ya. Jangan trading terus. Oke, ya. Thank you semuanya. Sampai ketemu Jumat. Jumat kita libur ya. Nanti nanti cek ya. Saya lupa Jumat ini apa bukan ya. Ya, nanti kalau nggak libur berarti pasti ada pengumuman untuk linknya ya. Oke, thank you semuanya ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. God bless. Izin pamit. Thank you. Libur ya? Oh, libur ya. Udah libur ya. Oke.